Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara mengalokasikan ya cost pada join product dan buy product ya, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya di video part 1. Jadi teman-teman buat teman-teman yang belum melihat tentang definisi dari join product dan buy product itu seperti apa, itu bisa melihat di video yang part 1 gitu ya. Jadi di video kali ini yang part 2 itu secara khusus akan membahas tentang metode ya yang digunakan untuk mengalokasikan cost pada join product dan buy product gitu ya. Jadi nanti kita akan memiliki beberapa metode yang digunakan untuk mengalokasikan cost gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita punya dua pendekatan ya. Jadi pendekatan yang dialokasikan berdasarkan pasar dan juga ukuran fisik gitu ya. Jadi kalau yang market base ya, itu untuk cost-nya itu dialokasikan dengan 3 metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan sales value ya, sales value at split off, kemudian net realizable value atau NRV ya, kita singkat NRV. Kemudian yang terakhir adalah dengan metode constant gross margin percentage NRV gitu ya. Jadi ketiga metode ini nanti bisa dipilih salah satunya gitu ya, mau menggunakan metode yang mana. Jadi kalau yang pertama, singkatnya sales value at split off ini adalah nanti kita harus mencari bobot, atau kalau di buku kalian itu istilahnya adalah weighted-nya ya, weight-nya gitu, besaran proporsinya atau presentasenya atau bobotnya gitu ya untuk masing-masing join product gitu. Karena kan tadi kita sudah melihat bahwa yang namanya join proses itu kita menghasilkan beberapa jenis join product gitu ya, ada join product 1, 2 dan seterusnya. Sehingga ketika kita akan mengalokasikan cost tersebut ya ke masing-masing join product ya, ke join product 1, join product 2, maka kita harus tahu nih bobot atau presentase untuk masing-masing join product itu berapa. Nah, presentasenya itu atau bobotnya itu kita cari dari sales value, nilai penjualan dari seluruh total produksinya gitu ya. Jadi nanti kita cari dulu bobotnya, baru nanti dikalikan dengan total join cost yang muncul gitu ya. Itu inti dari kalau menggunakan metode sales value. Kemudian kalau yang metode net realizable value ya, itu kita di sini sebenarnya sama dengan konsep sales value, tapi ketika menggunakan metode NRV ini nanti akan ada ditambah separable cost ya, karena di sini nanti sudah ada muncul apa namanya proses pengolahan lebih lanjut untuk produk tersebut gitu ya. Nanti untuk lebih detailnya kita lihat di slide-slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menggunakan constant gross margin percentage NRV ya. Kalau di sini intinya adalah kita harus mencari gross margin percentage untuk keseluruhan produk dulu. Jadi kita hanya akan punya satu gross margin percentage. Nanti kemudian itu presentasinya itu akan digunakan untuk menghitung bobotnya gitu ya, bobot untuk masing-masing produk. Dan yang terakhir adalah metode physical measure atau berdasarkan ukuran fisik ya, dimana di sini kita akan mengalokasikan cost-nya itu berdasarkan ya tadi ukuran fisik produknya, apakah dia itu diukur berdasarkan beratnya ataukah volumenya gitu ya. Kalau berat ya bisa jadi mungkin pounds ya, kemudian berdasarkan jumlah galon gitu ya, diukur berdasarkan galon dan sebagainya, kilogram kalau di Indonesia dan sebagainya gitu. Nanti kita akan lihat untuk detail masing-masing penghitungan per produk. Oke. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit meringkas ya atau meresum dulu supaya teman-teman dapat gambaran dulu untuk masing-masing apa namanya metode gitu ya. Jadi tadi kita punya metode khususnya nanti yang di bagian market base gitu ya, karena kalau pakai physical measure ini cukup mudah karena dia hanya menentukan berdasarkan ukuran fisiknya. Jadi kalau tadi ya kita punya metode three method ya to allocate ya cost. Oke, jadi yang pertama adalah oh ya sebelumnya, jadi tujuan dari metode alokasi cost ini adalah kita kan nanti akhirnya ingin menghitung COGS gitu ya, setelah
kita bisa mengetahui JOGS, kita bisa menentukan gross margin-nya gitu ya di laporan keuangan. Jadi intinya adalah tujuan khusus dari kita mengalokasikan cost dari joint product dan by product ini adalah kita bisa mencari ya JOGS-nya gitu, dimana nanti dari JOGS ini kita bisa menemukan gross margin-nya gitu ya. Berarti kan revenue ya dikurangi apa namanya JOGS ya, ketemu gross margin ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai gross margin. Nah, dalam JOGS ini ya, ketika kita akan mencari JOGS ini, salah satu komponennya adalah kita harus mencari production cost-nya gitu ya. Jadi dari production cost-nya ini kita bisa nanti menemukan, setelah nanti dikurangi dengan ending inventory ya, ending inventory-nya ya, kita bisa menemukan JOGS-nya berapa gitu. Oke, jadi yang seharusnya kita lakukan sekarang adalah mencari ini production cost-nya. Nah, dari production cost ini kita bisa temukan dengan salah satu dari 3 metode ini. Jadi kalau kita akan mencari production cost ya, karena kan tujuannya kita akan mencari ini kan ya, JOGS gitu, production cost ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita menggunakan metode sales value ya, value itu caranya adalah, formula ringkasnya itu adalah kita mencari joint cost per produknya gitu. Jadi kita mencari joint cost per produk ya, karena kita tadi punya beberapa produk ya, sedangkan kita akan mengalokasikan per produk. Nah, cara mencari joint cost per produk ini gimana? Kalau menggunakan sales value ya, itu berarti kita harus mencari bobotnya ya, weighting. Kalau di sini saya tuliskan menggunakan istilah yang ada di buku kalian ya, kita cari dulu bobot per produknya ya, dikalikan dengan joint cost totalnya ya. Oke, jadi kita harus mencari bobot per produknya ini. Ketika menggunakan sales value, bobotnya itu didapatkan dari ini, nilai penjualan total produksinya gitu ya. Jadi kita mencari bobot per produknya, kemudian dikali dengan joint cost totalnya, sehingga kita bisa menemukan joint cost per produknya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang metode kedua ya, kita menggunakan NRV ya. Ini kalau di sini teman-teman masih belum paham, tidak masalah karena nanti kita akan bahas per detail ya. Ketika menggunakan NRV ini ya, itu konsepnya sama seperti sales value formulanya, tapi di sini ada tambahan. Jadi kita menghitung joint cost per produk ya, sama per produk. Ini saya tulis per saja, per produk. Ini per produk ya. Kemudian ditambah dengan yang apa namanya, yang baru adalah separable cost ya, separable cost. Oke, jadi di tahap NRV ini ya, di metode NRV ini adalah, di sini asumsinya kalau misalkan kita punya pengolahan lebih lanjut untuk produk tersebut ya, untuk joint produk tersebut, sehingga di sini muncul separable cost. Jadi intinya kalau menggunakan metode NRV itu sama dengan menghitung sales value, tapi tambahannya adalah ada separable cost-nya. Jadi ini kita kalau di sales value itu kita menghitung joint cost per produk ya. Di NRV kita juga cari dulu joint cost per produknya, kemudian ditambah dengan separable cost-nya gitu ya. Jadi ingat, separable cost tadi kan cost yang muncul setelah tahap split off gitu ya. Kemudian metode yang ketiga adalah, kita kembali menggunakan warna merah saja. Yang ketiga adalah metode gross margin ya, percentage NRV gitu ya. Jadi pada tahapan ini itu kita harus intinya mencari tahu dulu berapa percentage gross margin untuk keseluruhan produk ya, dimana nanti formulanya adalah kita cari dulu final sales value-nya ya, kemudian nanti dikurangkan dengan gross margin ya, dimana nanti di sini sudah menggunakan apa namanya, presentasenya yang dihitung tadi ya, using percentage untuk keseluruhan
produk gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba terapkan di soalnya ya, di PDF kalian juga sudah ada. Dan yang terakhir di sini adalah menggunakan metode tadi ya. Yang keempat ada physical measure, gitu, ukuran fisik ya. Dimana kalau di sini lebih mudah measure gitu ya. Dimana di sini lebih mudah karena di sini kita hanya menentukan bobotnya gitu ya. Sama di sini juga cari bobotnya, weightingnya dulu. Kemudian dikalikan dengan join cost total, ya intinya kan sebenarnya seperti ini aja. Ya. Tapi kan kita harus menentukan weightingnya ini berdasarkan apa, gitu ya. Jadi kalau bobotnya berdasarkan physical measure, ya ini berarti berdasarkan ukuran fisiknya. Tadi misalkan kalau pakai pounds, ya, pakai kilogram, pakai ton, dan sebagainya. Gitu ya. Volume juga bisa, ya. Volume, oke. Jadi intinya adalah ketika kita akan mengalokasikan cost, ya mengalokasikan sebuah total cost ke masing-masing produk, artinya kan kita harus cari tahu dulu bobot atau persentase untuk masing-masing produk tersebut, sehingga kita bisa mengalihkan bobot tersebut dengan total cost-nya, kan seperti itu. Nah, sama juga ketika di di alokasi cost untuk join produk ini, ya kita punya yang namanya join cost gitu ya. Kita punya yang namanya join cost, di mana join cost ini adalah cost bersama yang muncul ketika kita menghasilkan beberapa produk secara bersamaan ya, dimana kita akan nantinya mengalokasikan join cost ini ke masing-masing produk, sehingga kita harus tahu ya bobot untuk masing-masing produk. Nah, untuk setiap metode bobot inilah yang harus kita cari, dia mencarinya berdasarkan apa gitu ya. Kalau sales value ya berarti bobotnya itu berdasarkan sales value untuk total produksi. Kalau metode NRV sama, carinya seperti ini juga, cuman hanya ditambah dengan variable cost-nya. Kalau yang gross margin itu juga sama, nanti kita pakai weighting juga ya, menggunakan yang persentase gross margin. Kalau physical measure juga pakai bobot juga, tapi bobotnya ditentukan berdasarkan ukuran fisiknya gitu ya. Nah, intinya seperti itu, sehingga nanti teman-teman bisa melihat detail penjelasannya di slide berikutnya. Nah, di sini ada penjelasan untuk masing-masing metode. Yang pertama adalah sales value. Intinya kita mencari bobot untuk masing-masing produk itu menggunakan nilai penjualan dari keseluruhan total produksi ya. Sekarang di sini kita lihat dulu contoh data yang akan kita gunakan untuk beberapa penjelasan di slide berikutnya. Jadi yang pertama di sini adalah kita punya join proses ya, kita memproduksi suatu bahan baku ya, kemudian dihasilkanlah ada 110.000 galon raw milk ya. Kemudian ketika di tahap split off itu ternyata join produk yang dihasilkan itu adalah berbentuk krim dan liquid skim. Sehingga krim ini adalah kita ubah dulu ya. Jadi krim ini itu adalah join produk 1 ya. Yang ini adalah join produk 2. Oke, jadi dalam proses join proses ini ya dihasilkan 2 join produk ya. Join produk 1 itu bentuknya krim, join produk 2 bentuknya adalah liquid skim ya. Join cost yang muncul ketika menghasilkan 2 produk ini adalah sebesar 400.000 gitu ya. Kemudian kita tidak punya persediaan awal, kemudian total yang dihasilkan ya untuk krimnya itu sejumlah 25.000 ya, totalnya kan 110.000. Jadi 25.000 galon itu berbentuk krim ya, kemudian 75.000 galon berbentuk liquid skim. Kemudian ketika akan dijual itu 20.000 galon untuk krim terjual, 30.000 galon untuk liquid skim terjual, dan sisanya adalah ending inventory-nya. Kemudian diketahui juga di sini data harga penjualannya, selling price-nya ya, $8 untuk krim, $4 untuk liquid skim. Nah, sekarang kita melihat bagaimana cara mengalokasikannya. Di sini ditampilkan sedikit ilustrasi tentang tadi ya, contoh soal sebelumnya gitu. Jadi kita punya bahan bakunya adalah raw milk ya, itu 110.000 galon, itu kemudian dihasilkan 25.000 galon krim,
kemudian dan 75.000 galon liquid skim. Ya, ini diproses, ya, ini namanya join proses. Kemudian di sini ada tahapan pemisahan ketika mengidentifikasi untuk setiap produk secara individual, itu namanya split of point. Dan cost yang muncul dalam join proses ini namanya join cost sebanyak 400.000. Ya. Nah, kemudian di sini sudah mulai menentukan alokasi cost-nya untuk masing-masing join produk ini gitu ya. Jadi ini tadi join produk 1, ini join produk 2. Jadi yang pertama adalah kita harus ingat tadi di konsepnya ya, bahwa untuk sales value itu kita mencari bobot join cost per produk ya, weighting per produk dikali dengan join cost total. Tapi bobotnya itu dicari berdasarkan sales value total produksinya. Nah, sekarang kita cari dulu sales value total produksinya. Jadi di sales value total produksinya itu kita punya 25.000 galon ya untuk krim dikalikan dengan harga jualnya 8, kemudian untuk liquid skim itu ada 75.000 total produksinya dikali dengan 4, ketemu 200 dan 300. Dari sini kita bisa cari bobot untuk masing-masing join produk. Gitu ya. Jadi cari bobotnya gimana? Ya berarti untuk krim 200.000 dibagi totalnya 500.000 ketemu 0,4. Liquid skim 300.000 dibagi 500.000 ketemu 0,6 ya. Ini sudah ketemu bobotnya. Dari sini kita bisa mencari join cost alokasinya gitu atau join cost yang dialokasikan ke masing-masing produk. Maka 0,4 ini dikalikan dengan total join cost-nya adalah 400.000 ya. 0,4 dikali dengan 400.000 ketemu 160.000 itu adalah cost yang dialokasikan untuk produk join produk 1 krim dan 240.000 itu adalah cost yang dialokasikan ke join produk 2 yaitu liquid skim. Ketemu ya, ini kalau di total adalah 400.000. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau tahu join cost untuk per galonnya, maka ya tinggal dibagikan saja 160.000 dibagi dengan 25.000 galon gitu ya. Jadi ketemu 6,4 dolar ya join cost per galonnya gitu ya. Kalau ini berarti masih untuk 25.000 galon gitu ya. Nah, sekarang ini kita sudah bisa menemukan join production cost-nya dari panel A ini gitu ya. Yang mana yang ini 160.000 gitu. Jadi dari sini kita sebenarnya yang akan kita butuhkan itu adalah kita mencari ini. Ya. Kita mencari nilai production cost-nya ini yang tadi di awal gitu ya. Nilai ini. Jadi kita di panel A ini kita akan mencari nilai production cost gitu ya, sehingga nanti kita bisa mencari COGS setelah kita mengurangkan dengan ending inventory. Maka production cost-nya adalah kita cari ini 160.000, kita ambil dari yang di sini ya. Oke, 160.000 dan 240.000 ya. Jadi kalau mau lihat tampilan di income statement-nya ya berarti revenue ya kita cari, kemudian nilai penjualannya jumlahnya dikali dengan harga jual ya ketemu 160.000 dikurangi dengan COGS-nya, di mana COGS itu kita cari production cost dikurangi dengan ending inventory-nya ya, nanti bisa ketemu gross margin-nya. Kita juga bisa cari gross margin percentage-nya. Caranya gimana? Ya berarti gross margin dibagi dengan revenue-nya 160.000 ya, ketemu 20% untuk krim. Itu kalau menggunakan metode sales value. Nah, sekarang metode selanjutnya adalah ketika menggunakan metode net realizable value method. Ingat di ilustrasi yang sebelumnya adalah bahwa NRV itu caranya sama dengan sales value method ditambah dengan spareable cost, karena di sini nanti akan ada proses pengolahan lebih lanjut gitu ya. Jadi kita lihat di sini, oke, ya metodenya. Oke, jadi di sini sudah ada informasi tambahan ya, sudah ada informasi tambahan. Berarti yang tadi kan kita informasinya baru sampai di sini ya, sampai di liquid skim. Kemudian ketika ada proses lebih lanjut, maka akan muncul spareable cost. Ya, proses selanjutnya apa? Ini menghasilkan buttercream dan condensed milk ya. Jadi krim itu diproses lebih lanjut menjadi buttercream, liquid skim diproses lebih lanjut menjadi condensed milk ya. Kemudian karena diproses lanjut, maka muncullah yang namanya spareable cost.
gitu ya. Jadi variable cost-nya untuk buttercream itu adalah 280.000 ya. Kemudian untuk yang condensed milk adalah 520.000. Kemudian di sini diketahui juga ya data jumlah unitnya, galonnya gitu ya. Jadi kalau untuk buttercream itu bisa dihasilkan dari 25.000 galon krim, itu dihasilkan 20.000 galon buttercream. Untuk liquid skim ya 75.000 galon liquid skim dihasilkan 50.000 condensed milk. Kemudian yang terjual untuk buttercream adalah 12.000, condensed milk-nya 45.000. Kemudian sisanya itu dan diketahui juga data harga jualnya gitu ya untuk masing-masing final produknya ini. Nah, sekarang kita mau cari tahu ya berapa cost yang dialokasikan untuk si buttercream dan condensed milk gitu, karena sudah ada proses lebih lanjut, berarti kita tidak mengalokasikan lagi ke tadi ya ke join produknya, kita sudah ke final produknya gitu ya. Nah, sekarang di sini kita harus cari bobotnya dulu ya, cari bobotnya, kemudian nanti baru dikurangkan dengan variable cost-nya gitu ya. Jadi ditambahkan dengan variable cost-nya maksud saya. Jadi kita lihat di sini final sales value-nya sama, ini caranya dengan metode yang pertama, kita cari dulu bobotnya, cari dulu final sales value dari total production-nya ya, ketemu 500.000 dan 1.100.000 ya. Kemudian di sini harus dikurangkan dulu dengan variable cost-nya ya. Itu ada 280.000 untuk buttercream dan condensed milk adalah 520.000 ya, ketemu net realizable value-nya ya. Dari sini kita bisa cari bobotnya ya, kita menggunakan data yang ini ya. Jadi kita highlight saja pakai yang ini ya. Jadi dari net realizable value ini ya, oke sebentar, kita bisa mencari bobotnya gitu ya. Jadi 220.000 dibagi dengan 800.000 ketemu 0,275 untuk si buttercream. Dan si berikutnya adalah 0,725 itu untuk condensed milk. Dari sini kita bisa mencari alokasi cost untuk masing-masing final produk. Maka 0,275 dikalikan dengan join cost-nya 400.000 gitu ya. Oke. Ketemu adalah 110.000 dan 290.000. Dan lanjutannya kalau kita mau tahu alokasi cost atau production cost per galonnya ya berarti tinggal dibagikan saja ya. Tapi jangan lupa di sini kita tambahkan dulu dengan ini variable cost-nya, karena kita sudah punya proses lebih lanjut ya. Kita sudah punya proses lebih lanjut 280 ya, dan 520 ini adalah variable cost, ditambahkan dulu baru dibagi dengan galonnya gitu, jumlah galonnya ya. Kalau sudah bisa kita ketahui nilai production cost-nya ya, kita bisa membuat ini tampilan di income statement-nya gitu, dimana nanti dari COGS ini ya kita bisa menemukan gross margin-nya ya. Yang mau kita carikan ini production cost-nya ya, sebesar di sini adalah 390.000 ya, dan 810.000. Jadi dari sini kita bisa cari COGS-nya, kemudian ketemu gross margin-nya ya, baru kita bisa cari gross margin percentage ya. Jadi jangan lupa production cost-nya untuk metode NRV ini ya kita dapatkan dari join cost yang sudah kita cari ya, 110.000 yang ini. Oke. Ya, kita cari ditambahkan dengan variable cost ya. Ingat metodenya yang tadi ya, join cost ditambah dengan variable cost ketemu production cost-nya. Kita cek lagi di awal ya metodenya. Nah, ini. Jadi kalau metode NRV, join cost ditambah dengan variable cost, ketemu production cost-nya. Itu nanti yang digunakan untuk mencari cost COGS-nya. Ya, ini kalau menggunakan metode NRV. Ya. Selanjutnya adalah kalau menggunakan constant gross margin NRV method. Ya, dimana di sini konsepnya kita harus cari percentage untuk gross margin untuk semua produk ya, overall. Makanya di sini istilahnya adalah overall gitu ya. Kemudian kita lihat penerapan hitungannya ya. Jadi dari tahap yang pertama ya kita cari dulu gross margin percentage-nya untuk keseluruhan produk ya. Di sini kita bisa lihat
semua produknya ditambahkan dulu ya. Jadi final sales value-nya ini 20.000 galon untuk si buttercream ya. Kemudian 50.000 punyanya condensed milk ya dikali dengan harga jualnya ketemu 1.600.000 ya. Kemudian dikurangkan dengan join dan sparable cost-nya 400.000 ditambah sparable cost-nya tadi untuk buttercream ada 280 dan 520 untuk si condensed milk-nya ya ketemu 1.200.000 ya. Bisa dicari gross margin-nya dari final sales value dikurangi dengan cost ya ketemu 400.000. Kemudian bisa dicari gross margin percentage-nya. Ini yang mau kita cari ya. Jadi yang tahap pertama kita harus mencari gross margin percentage-nya dulu. 25% dari mana? 400.000 dibagi dengan 1.600.000 ya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mencari joint cost allocated-nya ya. Cost yang dialokasikan untuk masing-masing produk buttermilk dan condensed milk ya. Kita kan sudah punya nilai gross margin percentage ya. Nah, ini nanti yang digunakan untuk mencari bobotnya gitu ya. Jadi kita hitung dulu final sales value-nya ya, ketemu 500.000 dan 1.100.000 untuk condensed milk. Kemudian dikurangi dengan gross margin-nya, baru kita bisa menemukan total production cost-nya. Gitu ya. Ini yang nanti digunakan untuk menghitung COGS yang di sini, yang di panel B gitu ya. Jadi kita cari total production cost-nya itu didapatkan dari final sales value-nya dikurangi dengan gross margin-nya. Nah, gross margin-nya ini didapatkan dengan menggunakan ini, gross margin percentage yang sudah kita cari. 25%, 25% dikali dengan final sales value-nya gitu ya. Kemudian yang di langkah ketiga kita bisa mencari joint cost allocated-nya. Jadi yang tahap panel B ini ya kita bisa dapatkan dari perhitungan di panel A gitu ya. Sedangkan kalau di panel A ini intinya kita mencari ini joint cost yang dialokasikan gitu ya. Berarti kalau mau mencari joint cost yang dialokasikan ya berarti total production cost-nya dikurangi dengan sparable cost-nya ya tadi 280 ketemu 95.000 untuk buttercream dan 305.000 untuk condensed milk ya. Jadi di panel A ini hasil akhirnya itu adalah kita mencari joint cost allocated. Sedangkan kalau di panel B, kita bisa mencari COGS-nya. Kemudian kalau mau ada informasi tambahan, berarti kita bisa cari gross margin-nya. Intinya adalah kalau di di panel A, kita mencari joint cost allocated-nya atau cost yang dialokasikan. Di panel B, kita mencari COGS-nya. Gitu ya, atau gross margin-nya. Karena kalau gross margin itu kan hasil pengurangan dari revenue dikurangi dengan COGS. Intinya adalah sebenarnya di COGS-nya ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya tahap berikutnya adalah kita menggunakan ukuran fisik ya, metode ukuran fisik. Jadi dia berdasarkan volume atau berat atau ukuran fisik yang lain, gitu ya. Tergantung dia diukurnya berdasarkan apa produknya. Jadi selanjutnya kalau di sini kita lebih mudah ya karena bobotnya itu kita hanya menggunakan ukuran fisik. Jadi kebetulan di sini untuk cream dan liquid skim itu dihitungnya berdasarkan galon gitu ya, ukuran banyaknya galon gitu ya. Sehingga di sini kita physical measure-nya itu ada 25.000 galon untuk cream, liquid skim-nya ada 75.000 ya. Kemudian kita cari bobotnya. Nah, bobotnya ya tinggal cari persentasenya dari ukuran fisiknya ini, maka 25.000 dibagi dengan 100.000 ketemu 0,25. Begitu juga dengan yang liquid skim. Sudah ketemu proporsinya atau bobotnya ya, kita bisa kalikan dengan total joint cost-nya 400.000 sehingga bisa ketemu cost yang dialokasikan untuk masing-masing produk gitu ya. 0,25 dikali 400 ketemu 100.000 ya, ini adalah cost yang dialokasikan untuk cream dan 300.000 adalah cost yang dialokasikan untuk joint produk liquid skim ya. Kemudian kalau mau cari joint cost per galonnya ya tinggal dibagi dengan jumlah galonnya gitu ya. Kemudian dari yang panel B, kalau di sini kan tadi kita intinya mencari joint cost yang dialokasikan yang di panel A, di panel B kita bisa mencari COGS ya. Dari sini kan kita bisa mencari production cost-nya gitu ya. Dari panel A ya, production cost-nya kita dapatkan dari ini ya 100.300 ya. Sehingga kita bisa mencari COGS-nya. Gitu. Jadi
di sini ada 3 metode yang teman-teman harus ingat. Jadi kemudian di sini ada beberapa pertimbangan yang digunakan untuk memilih metode mana yang bisa digunakan. Gitu. Jadi yang pertama adalah jika selling price atau harga jual pada tahap split off itu sudah ada, ya maka gunakanlah metode sales value, gitu ya. Tapi jika selling price pada tahap split off itu belum tersedia atau belum ada, maka gunakan metode NRV, gitu ya. Nah, kalau manajemen itu ingin metode yang simple, ya, nggak ribet, ya, maka gunakan metode yang ukuran fisik atau physical measure, gitu. Jadi itu adalah beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menentukan metode apa yang akan digunakan. Ya, kemudian berikutnya adalah di sini adalah konsep tentang penjualan atau adanya pengolahan lebih lanjut terhadap produk tersebut. Jadi konsep tentang keputusan apakah perusahaan itu akan menjual atau memproses lebih lanjut gitu ya. Jadi perusahaan itu bisa memutuskan apakah barang tersebut ketika dihasilkan ya joint product itu apakah akan langsung dijual atau diproses lebih lanjut untuk menghasilkan sales value yang lebih tinggi, sehingga di situ perusahaan juga akan mendapatkan revenue yang lebih besar gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa ilustrasi ya tentang proses jual atau proses lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalkan tadi dari proses joint proses ya menghasilkan beberapa joint produk ya di situ perusahaan bisa memutuskan apakah dari joint produk ini bisa langsung dijual atau mau ditingkatkan sales value-nya sehingga dia harus diproses lebih lanjut dulu sehingga nanti akan menjadikan final product yang punya sales value yang tinggi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah konsep tentang by product ya. Kalau teman-teman tadi sempat ingat yang di video pertama ya, jadi part 1 itu kita sudah membahas sedikit tentang by product. Jadi by product ini adalah produk sampingan yang dihasilkan dari proses menghasilkan main product atau produk utama gitu ya. Jadi ketika perusahaan itu menghasilkan produk utama ya, maka biasanya secara tidak langsung dia juga menghasilkan byproduct gitu. Jadi byproduct ini bahan bakunya itu adalah dari scrap tadi gitu. Jadi kalau teman-teman masih ingat tentang konsep scrap ya atau bahan sisa, ini byproduct itu adalah munculnya dari situ gitu. Jadi nah byproduct ini bisa jadi ketika dia akan dijual itu bisa diproses lebih lanjut dulu atau bisa juga tanpa diproses kemudian langsung dijual. Jadi tergantung perusahaan mau memutuskan seperti apa byproduct ini akan dijual gitu ya. Jadi ada yang membutuhkan proses lebih lanjut atau ada juga yang tidak gitu ya. Nah, dua metode untuk menghitung byproduct ini itu adalah menggunakan production method dan sales method. Kalau production method ya artinya berarti pengakuannya itu adalah ketika byproduct-nya itu dihasilkan gitu ya, saat dia dihasilkan. Tapi kalau misalkan menggunakan sales method ya maka mengakui byproduct-nya itu adalah saat byproduct-nya itu sudah dijual gitu. Jadi itu adalah konsep tentang byproduct. Sehingga dan ini adalah sedikit gambaran tentang ilustrasi byproduct gitu ya atau produk sampingan. Jadi kalau misalkan ada timber ya, timber itu kayu ya diproses ya, kemudian di sini muncul joint cost-nya sebesar 250.000 dan di tahap split off itu diidentifikasi ada main produknya atau produk utamanya itu adalah ini ya, lumber itu juga kayu ya, potongan kayu yang bagus ya, kemudian byproduct-nya itu adalah wood chips. Wood chips itu serpihan kayunya gitu. Jadi secondary produknya atau produk sampingannya ya itu adalah berbentuk wood chips. Jadi si lumber ini adalah produk utamanya, wood chipsnya ini adalah byproduct-nya gitu. Jadi gambaran antara produk utama dan byproduct-nya. Oke, jadi kurang lebih penjelasan saya dari untuk video part 2 kali ini ya buat teman-teman yang belum paham atau masih belum memahami tentang konsep joint product dan byproduct bisa melihat di video part 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.